Halo, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Gue lagi agak sariawan ya, jadi kayak kemarin sempat sariawan di lidah bagian kanan, udah sembuh sekarang di lidah bagian kiri. Jadi kayak kalau gue tidur itu kadang suka nggak sengaja kegigit gitu kali ya. Jadi ngomongnya masih sedikit agak aneh ya, harap maklum. Oke, di video kali ini gue mau share update aja bahwa gue baru ganti update HP dari yang tadinya sebetulnya daily driver gue udah sempat di sekitar 2019 ya. Gue pakai iPhone 7, itu udah tinggal banget. Nah terus gue beralih ke Redmi Note 9 Pro. Habis itu Redmi Note 5 sih pertama ya. Terus nyobain enjoy. Terus ke Redmi Note 9 Pro. Terus upgrade lagi ke Redmi Note 10 Pro. Kalau secara fisik, menurut gue Redmi Note 10 Pro itu paling oke sih, dipegangnya paling enak. Tapi kalau dari sisi charging cepet, baterainya gede, tahan lama, Redmi Note 11 Pro kayaknya juara sih. Jadi Redmi Note 11 Pro gue itu jadi dari driver terakhir gue sampai akhirnya sekitar 2 minggu lalu gue upgrade ke iPhone 14 Pro Max. Nah, ini iPhone boba ya. Gue coba buka casingnya. Jadi gue akan sedikit share kenapa gue upgrade ke iPhone 14 Pro Max instead of ke Android lagi gitu. Nah jadi iPhone 14 Pro Max ini harganya tentunya jomplang banget, jauh banget dari Redmi Note 11 Pro ya. Dan bahkan yang baru keluar itu Redmi Note 12 Pro, gue lihat harganya makin naik aja beberapa ratus ribu versi barunya. Kalau saya Redmi Note 11 Pro itu di harga 4.100.000 atau 4 jutaan. Tapi Redmi Note 12 Pro ini sekarang di harga sekitar 4,5 ya kalau salah ya, atau 4,4, 4,3. Dan yang gue sayangkan kalau dilihat desainnya itu malah jadi kameranya agak kayak cheap gitu, kelihatan kayak agak murahan dibanding bahkan Redmi Note 11 Pro gitu. Tapi yang paling oke secara desain fisik menurut gue sih Redmi Note 10 Pro ya. Nah, tapi akhirnya kenapa gue upgrade ke iPhone 14 Pro Max? Karena faktor satu, security. Jadi memang Android itu kan belakangan banyak problem yang isu orang ngirim file APK langsung ngajak pencet, terus akhirnya data-data kalian bisa dihack gitu kan, segala HP kalian mungkin jadi bisa dikontrol gitu. Nah itu jadi suatu problem yang gue sih sebetulnya orangnya sangat tech savvy, yang gue pasti aware gitu kalau ini ada APK ya gue nggak kepencet. Tapi ya semudah itu ya Android, orang langsung aja pencet aja gitu bisa langsung ke hack gitu kan. Jadi gue consider untuk ya kalau bisa gue balik lagi lah ke iPhone. Dan kebetulan ada budget. Sebetulnya gue ada pegang iPhone XR ya, cuma gue nggak terlalu suka jadi ini daily driver, terutama karena gue concern soal kameranya. Tapi sebetulnya secara performance ini iPhone XR sebetulnya nggak kalah dari Redmi Note 11 Pro. Gue sempat bandingin, kalau salah side by side dia nggak buka aplikasi, dia bahkan bisa lebih cepat experience-nya dibanding Redmi Note 11 Pro sedikit gitu kan. Nah akhirnya update ke iPhone 14 Pro Max. Kenapa? Karena sebelumnya sempat beliin istri iPhone yang 12 Pro Max, terus gue lihat kualitas kameranya itu luar biasa, terutama di pencahayaan yang agak kurang gitu, di kamar misalnya lagi mati lampu foto anak gitu, bisa jelas banget gitu. Dan grainnya nggak terlalu banyak, terus cahaya malah jadi bagus di HP gitu. Dan itu jadi sesuatu yang convince gue kalau mau upgrade ini harus ke versi Pro Max gitu, Pro. Dan kenapa Max? Faktor baterainya pasti dibanding versi Pro yang biasa, 14 Pro, Pro Max pasti baterainya lebih gede. Tapi sebetulnya setelah gue pakai ya, dan layarnya lebih gede ya, tapi sebetulnya setelah gue pakai ini gue ngerasa kayak dia memang sehari pakai baterainya nggak habis, tapi kayak agak nanggung gitu loh. Jadi kalau besok kayak mau dipakai itu kayak sisa 40% gitu kan, kalau nggak ngecas nanggung gitu. Sebenarnya gue lebih berharap HP yang bisa kayak ya kalau udah malam ya udah sisa 20% aja lah, tinggal cas ya udah lah gitu kan, besok tinggal pakai full gitu kondisinya. Tapi ini kayak bisa malam pagi udah selesai cas,
malah bisa masih sekitar 40-50%. Jadi memang agak nanggung aja sih. Mungkin kalau kalian bisa pakai yang mau pas-pasin, mungkin 14 Pro ya udah cukup sih sebetulnya. Kalau kalian nggak masalah dengan layar yang lebih kecil ya gitu. Nah 14 Pro Max ini yang pasti kelebihannya di samping Dynamic Island ya. Di samping Dynamic Island itu adalah dia punya baterai pasti lebih gede, dan kameranya pastinya sih. Kameranya ini ada ProRes untuk video, yang mana gue kayak nggak akan pakai gitu, karena dia sekali ngerekamnya bisa berapa giga gitu. Maksudnya dalam rekaman 1 menit bisa berapa, 1 menit doang bisa berapa giga, berapa detik bisa ratusan mega mungkin ya. It's too much ya, kalau gue lihat ya bentar. Camera format ProRes untuk video 1 menit itu perkiraan 1,7 giga. Luar biasa ya, gede banget. Dia kemungkinan besar gue nggak pakai. Terus dia ada ProRAW. ProRAW ini sebenarnya dari versi 11 Pro kayaknya udah ada ya, Pro Series. Jadi ProRAW ini adalah formatnya RAW gitu. Terus dia kalau di versi 12, gue nggak tahu yang 13 ya. 12 itu maksimal di 12 megapiksel. Kalau saya 13 sama kali ya, karena 48 megapiksel ini baru di iPhone 14 Pro. Dan ya di sini ada ProRAW resolution untuk 48 megapiksel untuk iPhone 14. Tapi mungkin gue juga nggak akan terlalu sering pakai, karena sekali jepret itu bisa sekitar 75 megabyte satu foto. Itu gede banget dan makan ruang banget. Dan 12, gue akhirnya pakai yang 12 megapiksel aja. Diaktifin aja, tapi nggak sesuatu yang mungkin kalau kalian lagi buka kamera itu sebetulnya kalau kalian nggak aktifin, dia bisa foto standar aja. Nah, kalau foto standar itu mungkin cuma sekitar 1 mega aja. Nah, concern utama gue pasti ya tentu bukan soal penggunaan HP atau aplikasi, karena Redmi Note 11 Pro itu udah oke banget untuk browsing-browsing gitu, buka-buka aplikasi. Dan aku lebih suka buka Quora. Nah terus kalau iPhone ini dia sebetulnya, kalau gue sekedar mau beli HP gue nggak mungkin beli ini gitu. Tapi karena gue melihat ini sebagai bukan smartphone, gue melihat ini sebagai sebuah kamera profesional yang bisa mengabadikan banyak foto-foto yang kualitasnya bagus. Nah, gue ambil yang cuma 108 giga aja. Kenapa? Paling kecil. Karena gue punya server. Nah, server gue punya Synology, dan Synology ada Synology Photos. Jadi semua foto gue pasti backup hampir setiap hari, kalau nggak beberapa hari sekali gitu ya. Gue upload aja ke server gitu. Jadi HP gue benar-benar nggak ada masalah dengan penyimpanan, karena masalah klasik penyimpanan untuk smartphone itu selalu penuh gara-gara foto sih. Nah jadi gue sih sebetulnya nggak masalah dengan ukuran size memori yang kecil gitu. Nah gue beli ini karena gue melihat ini sebagai sebuah kamera, bukan sebagai sebuah smartphone. Nah sementara fungsi smartphone itu ada fungsi tambahan, dan ya kalau sebetulnya ngeliat ini sebagai kamera mungkin beli versi inter aja. Tapi ini ada versi resmi yang mana harganya ya sekitar 20 juta sampai 21 juta lah kira-kira di pasaran sekarang. Sebetulnya tadi lagi consider mau kayak apa beli iPhone, nungguin iPhone 15 aja ya, tapi mungkin masih sekitar September baru announcement-nya, dan masuk Indonesia mungkin bisa baru awal tahun depan, itu terlalu lama. Jadi gue khawatir budgetnya mungkin udah nggak ada atau gimana. Nah, terus akhirnya consider ambil ini aja. Nah terus bicara soal apa yang baru di iPhone 14 itu ada namanya Dynamic Island ya. Tapi gue sebenarnya nggak terlalu suka Dynamic Island ya. Maksudnya it's nice gitu, tapi ya udahlah gitu, nggak terlalu penting banget. Bahkan gue suka kadang ganti wallpapernya itu yang completely dark. Gue sampai bikin wallpaper ini ya, begini ya, completely dark gitu. Ini hampir hitam banget. Kalau kalian suka dengan wallpaper yang simple model begini ya, kalian, nah ini kan gue pakai wallpaper simple banget ya, yang model gelap gini. Gue suka sih yang gelap-gelap gini. Ini bisa kalian cek di namanya website yang gue buat, namanya minimalistwallpaper.com. Di situ kalian bisa download, kalau kalian kadang sulit cari foto yang flat color aja gitu ya. Sekarang sih baru ada sekitar hitam, abu-abu, putih gitu kan, abu-abu dengan beberapa gradasi warna berbeda. Nah itu gue punya. Jadi kayak misalnya
Ini nggak cuma buat iPhone ya, buat Android kalian pun juga bisa. Jadi kayak gue mau warna yang lebih muda biar dynamic islandnya agak kelihatan gitu. Face ID-nya sih bagus ya. Cuma harus kelihatan mata kita harus kebuka dua gitu. Misalnya ada yang lebih muda gitu kan, biar kelihatan ada dynamic islandnya di atas gitu. Itu gue juga ada wallpaper yang kalian bisa pilih aja di minimalistwallpaper.com. Nah itu soal penggunaannya, gue waktu beli sekitar dalam waktu seminggu pertama baru beli itu udah sempat jatuh 2 kali ya. Jadi benar-benar kayaknya tadi gue pikir kalau di rumah udah nggak usah pakai casing, tapi jatuh 2 kali itu pun bahkan kejadiannya di rumah. Jadi kayak jangan terlalu percaya diri dengan diri gue sendiri. Akhirnya gue putuskan untuk pakai casing aja dan beli charger yang bisa support fast chargingnya. Dia itu maksimal di sekitar 27 watt gitu. Pastiin kabel kalian support dan batok chargernya juga support. Dan sebetulnya kalian bisa pakai wireless charging juga, cuma gue masih so far sih belum pakai fitur wireless charging ya. Mungkin someday gue akan beli, tapi sekarang for now ini dulu aja. Dan karena ini adalah HP yang mahal di kameranya gitu kan, kalian harus jaga baik-baik lensanya, sehingga beli casing pastikan casing yang BAM-nya itu bisa menjaga si kamera gitu loh ya, agak tinggi kalau bisa. Ini sebetulnya lebih tinggi nih BAM-nya daripada yang ini. Ada yang clear, ada yang silikon, ada yang leather. Gue belum beli yang original. One day mungkin gue akan beli yang original ya, tapi harganya mahal banget, 1 juta gitu. Oke, kayaknya sih so far gue cukup puas dengan iPhone 14 Pro Max ini, meskipun dia bobotnya agak berat ya. Atau in future apakah gue akan nggak beli Pro Series lagi, karena setelah gue pakai kayaknya sebetulnya jarang juga kita jepret-jepret Pro Raw kurang gede. Tapi karena hobi gue foto gitu, gue mungkin akan coba memaksimalkan di situ. Oke, itu aja mungkin sedikit review gue soal iPhone 14 Pro Max dan penggunaan gue, dan cerita aja sih kenapa gue upgrade ke iPhone 14 Pro Max ini ya gitu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Gue Fistiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye. iPhone Boba.